Yo, what's up guys, dan bertemu lagi bersama Coriolis di MotoGP Final Race, Final Round. Dan kali ini selisih poin kita 18 poin dengan Jorge Martin. Tersisa satu race lagi di GP Valencia. Mungkinkah Asep bisa membuat Jorge Martin tunduk untuk perebutan titel juara dunia musim ini? Oke, masuk ke rumor transfers. Bagnaia akan masih dirumorkan gabung ke Yamaha. Tapi tidak cuma hanya Pecco Bagnaia, juga Fabio Quartararo yang digosipkan akan pergi ke Yamaha next season, kembali ke cinta lamanya. Kemudian Trackhouse MotoGP akan kedatangan satu wakil dari KTM. Dan Vinales dirumorkan juga akan segera berlabuh ke Ducati Factory. Mungkin dia akan menggantikan antara Fabio dan juga si Pecco Bagnaia. Here we go, sesi kualifikasi kedua berlangsung dengan cuaca cloudy. Fabio Asep masuk ke sesi Q2 dari Q1. Dan sekarang di last corner menuju finish line, dua sektor awal Surasep berhasil menjadi tercepat, dan sekarang di finish line Asep sayangnya hanya bisa untuk start keempat saja di belakang dari trio Ducati, yakni Jorge Martin, Bastianini dan juga Francesco Bagnaia. Dan sprint race kali ini berlangsung dengan cuaca yang sama, yakni berawan, namun tidak ada potensi akan turunnya hujan. Dan soft kita gunakan di sprint race GP Valencia. Start keempat, Jorge Martin start dari posisi pertama. Mungkinkah Asep bisa merebutnya di lap pertama ini? Oke semua, dan inilah dia sprint race terakhir musim ini. Lampu padam, langsung kita mulai battle untuk titel juara dunia. Menuju first corner, Francesco Bagnaia, Enea masih mendefense mengawal Jorge Martin. Namun Pecco melebar, kita overtaking. Fabio crash, dan kedua kita mencoba break mengovertaking Martin, namun terlalu berambisi sehingga Surasep melebar. Dan kini kita kembali turun di posisi keempat. Dan guys, Jorge Martin terjun di posisi ketiga. Ini kesempatan, ini peluang. Jika kita bisa meraih posisi pertama, bukan tidak mungkin selisih poin dengan Jorge Martin semakin jauh. Semakin dikit cuy. Oke, let's see. Kita fokus ke fighting. 4 lap kita overtaking. Jorge Martin di sini di exit corner dan masih belum bisa. Masih terus fokus. Meskipun nge-shortcut tidak masalah. Kita overtaking Martin dari inside line. Dan akhirnya Martin di overtaking oleh Asep Surasep. Dan kini Yamaha berhasil memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Jorge Martin. Kita overtaking Pecco Bagnaia meskipun sangat kasar, tapi oke, itu sudah cukup tunggu balas kekalahan dari kita kemarin di GP Sepang. Nah saat ini kita mistake kembali dan salah lagi. Oke, kembali ke racing line. Satu riders lagi yang harus kita kalahkan, yakni Enea Bastianini. Last corner menuju main straight. Lap kedua akan segera kita masuki. Dan sekarang sisi poin dengan Martin berjarak 16 poin. First corner kita mencoba late braking dan Enea melebar sepertinya. Kemudian saat ini menuju turn kedua, Asep semakin menyusul. Kita late break lagi. Bersiap-siap menyusul Enea. Oke, semakin rapat, semakin sengit duel di Valencia GP. Kita overtaking Enea, namun Enea kembali melawan dan kita ambil lagi dari sebelah kanan. Dan akhirnya Surasep take the lead di sprint race kali ini. Saatnya menjauh dari kejaran Enea dan juga Jorge Martin. Dan sekarang selisih poin dengan Martin berjarak 13 poin. Luar biasa, Surasep kerja keras, kerja bagus, dan akhirnya sudah mulai terbukti. Oke, sekarang kita bakal fokus untuk menjauhkan selisih waktu dengan Pramac. Semoga saja tidak ada kendala, semoga saja tidak ada halangan, dan semoga saja bisa berjalan dengan mulus. Oke, masih corner. Kemudian menuju tikungan ke-12. Last sector Valencia GP lap ketiga sedang berlangsung. High speed long corner. Masih Yamaha menjadi race leader. Enea kedua, Martin ketiga, Pecco di posisi keempat. Marc Marquez, Jack Miller, Alex Marquez, Marco Bezzecchi melengkapi 8 besar.
2 lap lagi dan Surasep menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Guys, come on, ini bakal keren banget jika kita bisa merebut titel juara dunia. Karena ini akan menjadi musim paling comeback, ending paling plot twist dari musim-musim sebelumnya. Siapa sangka Surasep yang sempat kesulitan di awal musim bersama Yamaha kemudian tercecer di posisi 4 klasemen dengan jarak lebih dari 60 poin. Dan sekarang di race terakhir di Valencia GP bisa comeback dengan ngepangkas tinggal 13 poin saja. Ini mungkin misal kemarin di Sepang kita nggak ditabrak sama Enea dan nggak kalah dari Pecco gara-gara si Pecco nabrak kita kemarin di last corner, itu ada kemungkinan kita sudah bisa menjadi posisi pertama di sini untuk bisa mengalahkan Jorge Martin. Tapi ya kita nggak boleh terlalu sedih berlarut-larut karena namanya balapan pasti banyak banget kejutan. Kita nggak bisa nebak gimana akhirnya atau gimana endingnya. Dan yellow flag berkibar, siapakah yang crash dan apakah dia bakal out of the race? Let's see. Oke, last corner dan ternyata Maverick Vinales out of the race. Dan kalau nggak salah tadi Vinales habis dikasih LLP dan sekarang malah crash sama kayak kemarin si Marco Bezzecchi. Oke guys, lap terakhir, final lap of the race. Surasep masih menjadi race leader dan tinggal 1 langkah lagi kita akan meraih kemenangan di Sprint Race GP Valencia. Meskipun selisih poin masih 13 tapi tidak menutup kemungkinan kita akan masih bisa bersaing merebut juara dunia dari Jorge Martin. Oke, keep focus, keep fighting. Sektor kedua masih berlangsung menuju tikungan ke-6. Enea masih di posisi kedua. Harusnya Enea kalau emang dia sengaja atau ingin ngebantu Jorge Martin, harusnya dia merelakan tempat kedua untuk Jorge Martin. Apakah Enea sudah mulai nyadar bahwa yang kemarin dilakuin di Sepang itu salah? Ya mungkin saja Enea bahas dari ini menyadari hal itu. Dan sekarang peringatan kita dapatkan lagi akibat track limit. Tapi tidak masalah karena sudah lap terakhir dan tinggal last sektor yang akan kita masuki di lap terakhir Sprint Race GP Valencia. 2 tikungan lagi. Tikungan 13 menuju tikungan ke-14. Hati-hati kita mencoba light braking dan sekarang last corner, Adrian Campos corner menuju finish line. Akhirnya Surasep memenangi balapan GP Valencia untuk Sprint Race event dan sekarang di klasemen tinggal 13 poin jarak poin kita untuk Jorge Martin. Ingat guys, 1 race lagi, 1 balapan lagi sebagai seri penentu, seri paling krusial untuk Valencia GP. Mungkinkah Asep bisa merebut titel juara dari Jorge Martin? Meskipun mustahil, tapi kita harus mencoba hingga titik darah penghabisan. Passion is always contagious, and after a sprint like this, they're left wanting more. Luckily, the weekend isn't over. We'll be seeing these 3 rides on the podium competing again on this magnificent circuit. Here we go guys, sampai kita di main race event GP Valencia dengan cuaca yang sangat terang sekali. Tidak ada tanda untuk cuaca cloudy ataupun hujan. Dan sekarang Jorge Martin yang start dari pole position pasti akan berusaha sangat keras untuk menjaga jarak poin dengan Surasep. Karena sekarang selisih poin tinggal 13 poin saja antara Martin dan juga Asep Surasep. Enea, mungkinkah dia akan mengawal atau menjadi team order dengan Jorge Martin dan Brad Binder yang akan pindah berlabuh ke Trackhouse MotoGP start di posisi kelima. Dan sekarang kembali ke Surasep. Kompon soft dan soft kita gunakan. Semoga saja di lap pertama kita bisa langsung merebut posisi pertama dari trio Ducati, yakni Pecco, Martin dan juga Bastianini. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP. Last round, last battle, Valencia GP it's on the way. Menuju first corner. Langsung bersiap-siap untuk mengovertaking Ducati dan juga si Vinales. Oke, tampil inside line dan akhirnya Surasep masuk di posisi ketiga. Tikungan 2, hati-hati.
Kita cukup melebar, oke, nggak apa-apa. Kembali ke racing lain dan kini masih bisa menempel Enea Bastian ini. Jorge Martin Teklis dan Francesco Bagnaia Crash. Saat disayangkan, kita overtake Enea dan kini di exit corner menuju turn kelima. Surasep berhasil menempati tempat kedua. Satu pembalap lagi, satu riders lagi yang harus kita kalahkan, yakni Jorge Martin. Kita ambil inside line dan berdua di exit corner. Side by side masih belum terjadi. Namun yang jelas Jorge Martin sudah semakin tertekan dengan kehadiran Surasep di tempat kedua. Oke, exit turn ke-8 menuju turn ke-9. Hati-hati, tahan posisi. Dan sekarang kita ambil inside, kita block pass dan masih belum bisa. Oke. Nyari saja. Martin masih mendefend dan di sini menuju high speed long corner. Turn ke-13. Kita masih membela laju dari Jorge Martin hingga sekarang di tikungan ke-14 kita mencoba late braking. Bersiap-siap menyusul di main straight. RHD on dan kini YZR M1 akan segera memburu Ducati Desmo GP24 Pramac Racing. Lap kedua, first go, coba late braking dan step by step. Martin melebar, kita overtake dari inside line dan akhirnya kontak terjadi. Battle sang ini di Valencia. Langsung diinvestigasi. Oke, saat ini momentum kita overtaking Martin lagi dan masih belum bisa. Martin berusaha keras untuk mendefense Surasep. Oke, tikungan ke-4. Oke, kali ini ada momentum. Langsung kita overtake lagi dan akhirnya Surasep mengambil posisi pertama dari Jorge Martin dan sekarang tinggal 8 poin selisih dengan Jorge Martin. Kita defense lagi, jangan biarkan Martin masuk. Namun sekarang malah Enea yang mengovertaking. Tikungan ke-8, kita masuk kembali dari inside line. Kita overtake Jorge Martin dan kini akhirnya Jorge Martin kita overtaking lagi dan lagi. Oke, gak masalah. Track limit 3 kali, yang penting kita harus menang. Dan sekarang Enea yang harus kita kalahkan juga. Come on guys, come on, fokus ke fighting. Pasti bisa nih, pasti bisa. Perjuangan masih belum selesai, masih cukup panjang. Race kali ini menuju last corner. Kita early braking dan saatnya bersiap-siap menyusul di main straight. RHD on, full gas from Surasep. Main straight dan memasuki lap ketiga menuju first corner, mencoba late braking lagi di sini. Akhirnya turn 1. Ini ya, kita overtaking dari inside line dan masih belum bisa. Tikungan 2 masih ini yang mendefense. Exit corner. Tikungan 3, ini yang melebar. Langsung kita ambil, namun ini yang masih mampu mendefense tadi. Oke, sekarang ini yang gagal melakukan switchback sehingga Asep Surasep menjadi pengisi posisi pertama atau race leader. Dan sekarang 4 poin selisih antara Jorge Martin dan juga Asep Surasep. Nah guys, minimal Jorge Martin harus di urutan kelima jika kita menang, agar kita bisa berebut titel juara dunia. Namun apakah itu bakal terjadi karena sekarang Vinales performanya tidak sebaik Ducati Pramac dan Jorge Martin lebih baik dari keseluruhan pembalap saat ini. Biasanya Pecco bakal ngeganggu, tapi sekarang Pecco crash dan dia tidak bisa untuk bersaing di barisan depan. Sangat disayangkan. Oke, berdoa saja semoga Martin, entah apapun ceritanya, semoga Jorge Martin bisa finish di 5 besar atau di posisi kelima. Dengan harapan kita bisa merebut titel juara dari Jorge Martin. Meskipun mustahil, impossible, tapi let's see aja. Oke guys, lap keempat dan sekarang gap kita dengan Enea semakin menjauh. Surasep menjadi fastest lap di lap sebelumnya dengan lap time 1 menit 29,619 detik. What a lap time di GP Valencia. Kelihatan banget kita memaksa dari awal balapan. Dan lagi-lagi yellow berkibar, siapakah yang crash dan apakah mungkin dia bakal benar saja ada yang out of the race, yakni Brad Binder yang merupakan kandidat pembalap yang akan masuk ke Trackhouse MotoGP next season. Exit corner. Tikungan ke-6, Angel Nieto corner. Dan sekarang gap kita dengan Enea
terpaut hampir 1 detikan. Bisa dibilang Valencia GP menjadi satu track di Eropa yang Yamaha bisa kuat. Dan sekarang saatnya kita bangkit. Oh, Marc Marquez Grace. Marc Marquez terjatuh, semakin kecil kemungkinan Jorge Martin dikalahkan. Oh my god. Kayaknya bakal selesai sih. Kayaknya bakal selesai saat ini. Kita nggak akan bisa merebut titel juara dari Jorge Martin. Tapi jika Jorge Martin crash, bukan tidak mungkin itu terjadi. Karena sekarang posisinya lagi krusial banget. Tapi jika Martin dewasa, mungkin dia akan bertahan di posisi ketiga saja. Karena dengan dia finish di urutan ketiga pun, dia sudah bisa menjadi juara dunia musim ini. Menang 4 poin dari Asep Suraset. Dan sekarang lap kelima ini gue rasa di GP Valencia 1, 2, 3, 4, 5 rider di 8 besar udah kena hukuman atau peringatan saja, sebatas peringatan. Dan sekarang guys, Jorge Martin ternyata berhasil masuk di posisi kedua setelah mengovertaking Enea Bakke. Sekarang Viñales masuk di posisi ketiga. Aduh, malah ngelebar, sorry banget. Aduh, sekarang ini selisih poin sama Martin sudah menjauh lagi. Dengan sekarang berjarak 8 poin, gue rasa udah fix kita gak akan bisa merebut titel juara dunia musim ini. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting kita bisa menunjukkan aksi comeback kita di Valencia GP. Mungkin kita meraih kemenangan di Valencia GP, tapi tidak dengan gelar juara dunia. It's okay, gak masalah. Yang penting performa Yamaha udah mulai bisa bangkit kembali. Marc Marquez, Brad Binder, 2 riders yang crash dan out of the race di GP Valencia. Sementara itu Francesco Bagnaia tidak nampak di posisi out of the race, yang berarti Pecco Bagnaia tadi sempat rejoin meskipun sudah crash. Oke, last corner. Dan sekarang Martin masih di belakang kita. Harusnya sih Martin jika ingin merebut titel juara dunia dengan cara yang spesial, harusnya dia meraih kemenangan. Tapi itu tidak akan kita biarkan. Kita bakal coba untuk pasakkan agar kita bisa masuk di posisi pertama dan tidak membuat kemenangan Martin menjadi spesial. Mick Duhan corner menuju tikungan 3. 2 lap lagi, Valencia GP akan segera usai. Hari ini banyak banget kejutan. Yang semula kita udah tertinggal 22 poin sebelum masuk di seri Valencia. Kemudian di sprint tadi kita menang dan poinnya makin deket. Terus tadi seperti pertama dan Jorge Martin posisi 3 dengan tinggal 4 poin saja jarak poinnya. Terus sekarang di sisa 1,5 lap lagi ternyata Martin kembali di posisi kedua dan dia memperlebar lagi gap poin dengan Suraset. Dengan sekarang berjarak 8 poin. Gue rasa udah saatnya kita untuk legowo dari hasil race musim ini. Tapi bagus loh, karena kita di awal musim kayak terseok-seok banget. Para musim kedua kita juga masih kesulitan hingga kita ditinggal jauh jarak poinnya dengan Martin. Kalau nggak salah waktu itu sampai 68 poin. Selisih kita poinnya di klasemen sama Jorge Martin. Tapi semakin akhir masuk ke seri benua Asia, Yamaha berhasil comeback step by step, ngepangkas poin dan sekarang tinggal 8 poin. Meskipun kemarin hampir saja ada kemungkinan buat kita merebut titel dari Jorge Martin, tapi juga banyak halangan. Seperti Pecco yang nabrak kita di last corner yang harusnya kita menang, malah kita sampai ke Bagnaia, kemudian dijatuhin sama Enea Bastian ini. Pokoknya banyak banget kejadian yang ngebikin kita sulit buat merebut titel juara dunia musim ini. Kayak musim itu berasa banget perjuangan kita ngebawa Yamaha dari 0 dan sekarang udah di posisi runner up di klasemen. Tapi ya nggak apa sih, karena kan kita di awal musim ini sebelum seri pertama itu sempat bilang kan, gue bilang kalau kita harus bisa untuk ngebawa Yamaha minimal masuk di posisi runner up cuy. Minimal masuk di posisi runner up dan akhirnya terjadi. Kita bisa ngebawa Yamaha di posisi kedua dan siapa sangka itu menjadi doa. Ya kita harapkan kita bisa merebut runner up dan ya terjadi, tapi kita tidak berharap bisa meraih posisi pertama karena emang doa kita kurang diijabah mungkin ya.
Oke guys, last sektor dan sekarang Ice Belong Corner. Jorge Martin di belakang kita dan lap terakhir akan segera berakhir. Valencia GP sebagai seri penutup akan segera berakhir. Next season pasti bakal lebih banyak kejutan di MotoGP Grand Prix. Dan menuju finish line, selamat Jorge Martin yang sudah berhasil merebut titel juara dunia musim ini. Dan selamat untuk Asep yang sudah berhasil berjuang keras dan meraih kemenangan di Valencia GP. Menang tapi tidak juara. Oke, itu yang bisa gue ucapkan untuk hasil akhir GP Valencia atau MotoGP karir musim ini. Oke, di klasemen 3 besar ditempati oleh Jorge Martin, Asep dan juga Enea. Sementara itu 4 ke atas ada Pecco, Viñales, Binder, Marc Marquez, Alex Marquez, Acosta, Bezzecchi, Quartararo dan Fabio Di Gia yang berada di posisi ke-12. Jack Miller, Tony, Mir, Oliveira, Rins, Fernandez, Zarco, Augusto, Taka, Marini melengkapi 22 besar dan Honda paling bawah. Gila. Oke, di klasemen tim kita nggak bisa untuk ngejar Ducati Lenovo karena kita hanya seorang diri itu bisa bersaing di barisan depan dengan Yamaha Monster. Pramac masih menjadi yang paling tinggi itu pencapaiannya, dan di sini klasemen memberikan sama aja, nggak ada perubahan untuk posisi 2 besar. Namun Aprilia berhasil menggeser KTM di akhir balapan untuk tempat ketiga atau 3 besar di klasemen pabrikan. So guys, jadi akhirnya musim ini udah berakhir. Silahkan kalian kasih komentar, kasih rating dari 1 sampai 10 untuk perjuangan Asep. Keseruan musim ini berlangsung karena di sini benar-benar banyak drama yang sayang kita lewatkan, dan ya namanya juga balapan pasti bakal banyak banget kejutan yang gak akan kita sangka akan terjadi. Jadi besok next season kita pastikan kita akan kembali bersaing dan harus wajib merebut minimal 1 juara dunia. Kalau masalah tim, jelas saja kemarin lebih banyak yang pilih Repsol Honda, dan gue ragu bisa ngebawa Honda kembali di depan seperti ngebawa Yamaha, karena Honda jauh lebih buruk daripada Yamaha untuk performanya musim ini. Tapi ya lihat aja apa yang bisa kita lakukan pada Honda nanti di next season. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk next season. Dan semoga saja persaingan lebih seru lagi. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.